Muslim. Jadi dua kitab yang diyakini semua ulama di seluruh dunia yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu Bukhari napa? Muslim. Lalu tentu sebagai riwayat itu tentu ada analisis. Ada yang mendesak, yaitu yang terkait iman, karena lawan dari iman itu adalah kafir. Ada yang tidak mendesak, seperti fadha'il. Fadha'il itu satu perilaku atau satu ibadah atau satu pilihan-pilihan hidup yang tidak apa? Mendesak. Disebut apa? Fadha'il. Kita mulai dari Sahih Muslim. Ya uniknya begini, saya terangkan. Di semua tradisi ulama, meskipun hadis Sahih itu Bukhari Muslim, tapi kalau kajian itu dimulai dari Sahih Muslim. Kenapa dimulai dari Sahih Muslim? Karena tartibul abwab. Imam Muslim itu punya kelebihan bab yang beliau bikin itu urut sesuai kebutuhan bab. Kalau Imam Bukhari enggak suka pakai klasemen. Apa pakai apa? Jadi hadis yang rawinya itu kelas A di depan. Baru nanti pakai kelas B, pakai kelas C. Meskipun semuanya sahih tapi pakai apa? Klasemen. Nah, itu kadang membingungkan karena kadang terus menjadi tidak urut. Babnya menjadi tidak urut. Nah, yang mendesak dari segala yang mendesak adalah kadang-kadang kita ini berdasar hadis, saya ulang lagi, berdasar hadis, kemudian mengkafirkan orang lain atau menyalahkan orang lain. Padahal untuk hal-hal atau kesalahan yang tidak prinsip. Saya beri beberapa contoh nanti difoto sama Pak Fajar. Ini biar otoritatif ya. Di Sahih Muslim nomor hadis 57, saya ulang lagi nomor hadis 57. Sahih Muslim itu ada ulama top namanya Imam Nawawi. Sering dengar tuh namanya Imam Nawawi. Itu membuat judul untuk mensarahi Muslim. Babu bayari nuksonil iman bil ma'asi wa nafsihi anil mutalabbisi bil maksiati ala irodati nafyi kamali. Jadi iman dianggap hilang, tapi sebetulnya bukan pokoknya iman yang hilang. Sebenarnya yang hilang itu hanya kesempurnaannya, tapi imannya masih atau tetap. Misalnya begini, qala Abu Hurairah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Secara makna lahir di sini adalah tidak ada penzina yang statusnya mukmin, tidak ada pencuri yang statusnya mukmin, tidak ada peminum arak yang statusnya mukmin. Secara lahir maknanya demikian. Ya, saya ulang lagi, secara lahir maknanya demikian. Tapi kemudian di sini disarah oleh Imam Nawawi disebut begini. Fal qaulu shahih alladzi qalahul muhaqqiqun anna ma'nahu la yaf'alu hadhil ma'asiya wa huwa kamilul iman. Wa hadza minal alfat allati tutlaqu ala nafsi syai' wa yuradu nafyu kamalih wa mukhtarih. Kama yuqalu la ilma illa man nafa'a. Terus. Jadi itu sebetulnya iman dianggap enggak ada, yang hilang itu hanya kesempurnaannya. Karena iman itu adalah mujaradut tasdik tadi, ketika Anda percaya la ilaha illallah berarti Anda mukmin. Dan itu enggak bisa diganggu gugat oleh perilaku kesalahan kita. Status imannya lah, yang hilang adalah status kesempurnaan. Jadi kalau mobil enggak ada spionnya, enggak ada kacanya, ya tetap mobil. Nah, itu ya. Ini jelas ya, nanti di foto oleh Pak Fajar. Nah, terus kata Imam Nawawi, wa inna ma ta'awwalnahu ala ma dzakarnahu li hadisi Abi Dzarrin wa ghairihi man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraqa. Itu artinya jelas, berarti ketika dia zina, ketika dia saraqa, sekedar iman itu masih, tapi kesempurnaan iman tentu hilang. Nah, jelas ya. Sehingga kita tidak memudahkan mengafirkan orang lain. Nah, terus ya itu satu ya. Terus dalil kedua, ma'a qaulillahi ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya asal dosa itu tidak syirik, ada potensi apa? Dimaafkan. Itu hadis satu ya. Nanti di fotonya satu-satu aja, nanti lupa malah. Enggak punya kegiatan. Pak Nanang kalau ingin ini sibuk disuruh-suruh enggak apa-apa. Jangan hanya pakai mobil di PPAI terus enggak jelas itu. Mas Fatah mriki lho, jejer Pak Catur. Sini lho, kiri lho, tamu undangan yo. Ini lho jejer ini ajudan saya kalau di Jogja itu. Namanya Pak Yosef Catur sentuh saya. Yosef dulu Pak Yosef. Catur dulu, Catur Yosef. Sudah. Nanti itu disertakan ya. Terus kedua,
nanti tak baca di apa itu Sahih Bukhari juga yang semakna. Nah, ini yang terkenal, semua mubalek mesti pernah melontarkan ini, tapi nggak pernah baca sarahnya. Yang baca saya. Ada kata-kata lagi gini. Arbaun mangkun nafihi kana munafikon kholison wa mangkanat fi khollatun minhuna kanat fi khollatun min nifaq. Ada 4 perilaku atau sikap atau yang kalau dilakukan 4-4-nya dia murni munafik. Munafik yang masih yang serius, munafikon kholison itu munafik banget. Kholis itu sudah. Nah, tapi kalau ada sebagian ya agak-agak munafik. Ukurannya idza haddasa kadzaba, kalau ngomong bohong, wa idza ahada ghadara, kalau janji bohong, wa idza wa'ada akhlafa, nah, terus wa idza khosoma fajara. Terus yang terkenal itu yang 3 karena kiai-kiai kalau ngapalkan 4 kan kelamaan. Makanya yang dihafalin yang ayatul munafiki salah sun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi kalau Anda ingin munafik cukup melakukan 3 hal, itu munafik serius. Kalau 1 saja berarti belum banget-banget munafik rontok-rontok. Jadi setengah-setengah. Tapi ini munafik perilaku apa munafik iman dan tidak iman? Nah itu kan perlu dianalisis. Nabi ngendikan munafik itu kan dari kata orang yang diomongkan tidak sesuai yang di hati itu namanya nifak. Nah kalau urusan iman ya serius, tapi kalau urusan sosial biasa kan enggak serius. Kalau urusan sosial biasa kan enggak serius. Misalnya bapak-bapak ini ngopi, kebetulan penjualnya itu cantik. Pak Fajar kalau ditanya, dari mana? Oh dari muamalah. Muamalah itu. Aslinya ya dari lihat-lihat itu. Nah itu kan juga munafik kan, nipu kan. Tapi kan enggak sampai urusan iman. Nah kalau dia habis mek sugihan, menyembah sugihan, wah itu serius itu. Karena urusannya enggak urusan kopi, itu sudah urusan keyakinan itu. Paham ya? Nah, terus ini disarah saya baca. Hadal haditsu mimma addahu jama'atun minal ulama muskilan. Min haitsu anna hadhil khisalatu jadu fil muslim al-musaddiq alladhi laysa fihi syakkun. Soal tipu menipu itu tidak harus orang jelek. Orang soleh pun biasa menipu. Kalau misalnya kita saya kata orang banyak ini kan kayak betulan. Ini kalau misalnya Pak Wahid nyalonkan presiden, oh tak puji-puji sudah langit kan teman. Mestinya rada bodoh di sini kan maksudnya ya. Efeknya rada bodoh nih. Oh Indonesia akan berkah, pasti berkah kalau dipimpin Pak Fathu. Itu kan bohong. Kata pasti itu memangnya dia Tuhan kan enggak. Bilang insya Allah, sangunya kurang mesti bangsa bilang insya Allah itu mesti nggak suka ono capres, ya kan? Nggak ada kepastian, betul. Harus artinya orang soleh pun ya kadang nipu untuk kebutuhan tertentu ya pasti nipu. Itu kata teman-teman saya yang kerja di Malaysia itu. Bulan pertama istrinya sudah minta kiriman karena sudah di Malaysia. Itu sampai setahun tuh katanya dikirimkan tuh duit utangan. Sementing harus kita ngirimi. Itu juga bodoh nih, tapi masa gitu aja dikitakan munafik. Ya kan? Anda pertama dosen, sebenarnya tidak cukup. Ditanya istri, wah sudah dosen UI cukup semua. Aslinya pertama ya tidak cukup. Itu kan kebohongan-kebohongan yang bahkan orang soleh pun melakukan. Anda mahasiswa ditanya keluarga kamu, kuliahnya bener enggak? Jawab kamu apa? Bener. Tahu pelajarannya, paham semua, paham. Kalau itu pelajaran kan bukan paham isinya kan. Ya, bohong kan, tapi ya masa bohong gitu aja munafik gitu. Tapi saya bukan mendukung Anda bohong, bukan. Ibu yo jangan dikatakan apa munafik itu aja. Nah ini terus. Makanya disebut sini wafa apa itu sampai di sini itu sponsornya itu bahkan orang yang soleh pun biasa melakukan itu karena ini kadang kebutuhan. Bohong itu kadang kebutuhan. Para maklar itu kalau tidak bohong, ini mobil Innova bagus tapi sayangnya pernah kecelakaan, sayangnya ini pecah, sayangnya kira-kira laku enggak? Coba misalnya UI sponsor Universitas Islam Indonesia itu mengajarkan Islam, sayangnya dosennya terima satu liur apa ayo ya harus bilang, wah ini LC ini pernah kemana-mana ini, nggak bisa kemana-mana, pokoknya ngomong apa saja lah, seakan-akan bisa nuntun ke surga gitu, namanya iklan apa? Ya, tapi masa gitu aja jadi apa? Munafik kalau bohong, masa gitu aja jadi munafik. Nah ini terus
Falladzi qalahul muhaqqiqun wal aktsarun wa huwa as-shahih al-mukhtar anna ma'nahu. Makna pastinya gini, anna hadhil khisal khisalun nifakin wa sahibuha syabikun bil munafikin fi hadhil khisal. Jadi ketika Anda bohong, tentu master Anda tidak Rasulullah, tidak Abu Bakar. Namanya bohong ya berarti master Anda orang yang bohong. Dan itu orang munafik. Masa pas bohong niru Rasulullah kan nggak mungkin. Jadi pas bohong ya kita agak-agak munafik. Tapi pas ketika Anda sholat, sujud, niru Rasulullah kan? Ya kan nggak mungkin orang yang ketika baik niru Rasulullah, ketika bodoh niru Abu Jahal, kemudian dia berstatus munafik. Apalagi pas bohong itu tepaan, pas bener itu serius kan hebat itu. Makanya saya punya kitab Pak Harsoyo, ini cerita Al-Ismul Azam. Jadi ada doa yang mesti mandi. Kamu tidak kata kasih jasa karena kamu belum profesor, belum kiai. Itu doanya gini di Fathul Bari itu. Ya Allah, maafin saya. Karena saya ketika baik itu sengaja betul Gusti. Kalau pas tidak baik itu tidak pati sengaja. Artinya kalau pas baik itu totalitas apa? Kalau pas tidak baik itu enggak Gusti, itu bawaan bodoh saya, khilaf saya. Tapi saya tidak pernah serius Gusti. Enggak dengan kekuatan penuh. Ya kan misalnya Anda Nyon Sewu sebagai rektor, saya sebagai kiai, Pak Arso sebagai pembina Yayasan Akaf. Pas ngomong kebaikan kan pakai profesornya, pakai jabatannya, pakai baju paling pantas. Nyon Sewu ketika salah, ya tadi misalnya goda orang cantik, saya ini profesor kan nggak dipakai semua. Ya karena itu hal buruk tuh pasti ya pasti nggak tenanan gitu maksudnya. Pasti menanggalkan itu semua. Gusti, wong nggak serius aja kok jenengan itu. Itu aja tuh, gitu aja kok jenengan. Coba kalau kamu pas bohong, misalnya maklaran mobil pas bohong, harus percaya saya ini DPPAI. Bukan nggak mungkin. Mesti nggak gunakan gitu pas baik-baik, pas khutbah. Percayalah saya, karena saya ini pengurus Islam bersertifikasi. Kan mesti gitu. Ada sertifikasi, ada gajinya lagi. Wah itu enggak semua orang itu. Fidunya hasanah fil akhirati hasanah. Kalau kiai akhlak kan biasanya hanya fil akhirati hasanah. Ini kalau UI itu fidunya hasanah. Ya tapi kan ya agak bohong-bohong sedikit sebetulnya ngomong gitu. Ya tapi ya sudah ya enggak apa-apa. Maksudnya enggak sampai menjadi apa? Munafik. Nah terus ini. Walam yurid an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihadza annahu munafiqun nifaqal kufar al-mukhalladina fid darkil asfali minan nar. Tapi kelakuan seperti itu bukan berarti munafik yang ancamannya selama di neraka. Karena nifaknya hanya urusan-urusan keseharian apa? Urusan-urusan apa? Seharian. Misalnya kamu ditanya istri kamu, "Saya ini cantik enggak, Pak?" Jawaban kamu apa? Di hati kamu apa? Enggak misalnya yang mesti bodoh itu ini. Pak, saya ini cinta pertama apa alternatif? Kamu jawab apa? Cinta pertama kan? Padahal yang kamu nikah itu yang terakhir setelah sekian enggak jadi. Perlarian semua rata-rata yang jadi. Itu kalau semuanya jujur habis suami istri di seluruh Indonesia. Habis Pak saya. Ya, semua yang dinikah itu terakhir apa pilihan pertama, Pak? Terakhir. Terlalu jujur. Tapi di mana istri juga gak berani tuh ngomong gitu. Kalau guyanya Profesor Kores malah lucu lagi. Ustadz itu sebetulnya kadang nggak pilihan pertama, dagangan apa saja nggak laku akhirnya ya jadi ustadz. Jadi kadang orang baik juga terpaksa kan. Coba misalnya orang-orang UI ini loh yang DPPAI, apa DPPAI, P-nya berapa? Itu DPPAI. Itu andai kan ditawari jadi direktur bank sama jadi khotib masjid milih mana? Ini Mas Nanang ini. Ya, jadi kalau duniaan pasti. Oh, sudah kayak politikus ngomongnya. Oh, jujur aja ini, biar gak munafik, jujur aja. Setelah dulu itu tanya Pak Arso ya, dulu itu yang namanya milih fakultas agama itu setelah kesekian pilihan fakultas itu enggak? Bukan ini tanya. Dulu yang milih fakultas agama kan setelah sekian pilihan terus. Nah coba ini cerita, misalnya itu jujur. Wah habis semua itu. Orang jadi kiai itu ya terpaksa semua. Tapi barokah semua. Ya sudah biasa aja hidup. Tapi jangan munafik urusan iman.
Nah, intinya gitu kata. Ini saya teruskan terus di Sahih Muslim. Nah, ada lagi Nabi ngendikan misalnya di hadis ayu mamri'in qala li akhi ya kafir faqad ba'a biha ahaduma. Makanya jangan mudah menuduh orang lain kafir karena potensinya hanya dua. Dia nyata-nyata kafir atau kamu yang malah menjadi kafir. Nah, karena begini logikanya Pak Fathul, ini yang disarah logikanya masuk akal. Ya logikanya masuk akal begini. Ketika Zaid ini mukmin sejati, saya ulang lagi, Zaid ini mukmin sejati. Terus Anda panggil, hei kafir. Orang yang iman sama Allah dan Rasul kemudian Anda statuskan kafir. Berarti Anda mengkafirkan orang yang iman. Maka Anda sendiri pasti kafir. Makanya logis yang dikatakan Nabi itu logis. Paham ya? Makanya salah satu pasti di antara kalian ada yang kafir. Kalau itu nyata-nyata menjadi kafir ya mukhotabnya atau lawan bicara kamu yang kafir. Kalau enggak berarti Anda mengkafirkan orang yang iman. Ternyata mempercayai Allah dan Rasul itu malah berstatus kafir. Nah, itu parah. Makanya di Sarah itu bagus Pak Erso. So di sini ada kejelasan. Wa imma li annahu kaffara man la yukaffiru ila kafirun ya'taqidu butlana dinil Islam. Ada orang Islam, tulen, kamu kafirkan. Berarti apa? Kamu meyakini yang percaya Rasulullah Muhammad itu malah kafir. Lah seperti itu ya pasti kafir lah. Bagus ini pengamatan ini. Terus, tapi misalnya ngomong gitu tuh kebawa emosi atau kebawa uangnya kamu kemplang. Misalnya kamu punya uang 5 juta dan itu uang ruh, uang nyawa kamu karena masih miskin. Kalau Pak Rektor ditipu 5 juta masih hidup. Kalau seperti mahasiswa gini tipu 5 juta bisa temangsang itu sudah. Karena uang roh ya. Enggak sampai 5 juta. Uang roh kamu berapa? 1 juta sudah nyawa ya? Nyawa. Terus uang nyawa ya ditipu. Oh kafir. Tapi kamu menuduh yang tipu kafir itu kan bawaan emosi lah seperti itu. Kalau misalnya terpaksa itu terjadi, walaisal muradu al kufra alladzi yukhrijuhum min millatil Islam. Terus ini satu tema nanti di foto Pak Fajar. Ada lagi Nabi kalau menyalahkan orang, tentu Nabi inginnya bina. Misalnya Nabi pernah ke pasar. Jadi Nabi itu memang unik, kadang-kadang ke pasar terus ngecek dagangan yang ditumpuk. Terus Nabi memasukkan tangannya. Kemudian ternyata itu ada bahasa-bahasa menunjukkan itu enggak benar kayak bahasa Arab. Terus Nabi menghentikan, mbok yao yang enggak ideal tuh yang rusak itu kamu letakkan di atas biar tidak nipu. Tapi Nabi ngendikannya ekstrim. Man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana falaysa minna. Yang menipu adalah tidak termasuk umatku. Nah, kalau Nabi mukmin berarti tidak termasuk umatnya kan secara lahir kan kafir. Nah, itu di bab ini oleh Imam Nawawi disebut Ailaisa ala hadina wa jamili tariqatina. Pas dia bohong itu tidak panduanku. Tapi ketika dia sholat, ketika dia baik, dia ngerawat keluarganya baik, ya itu kembali lagi. Jadi pas perilaku yang salah itu tidak bagian dari aku. Bukan terus dia menjadi kafir. Zar foto sik. Kabeh mulai ini tidak kufur sing yukhrijuhu min millatil Islam. Ini yang ini. Wa imali anau kafaro man la yukafirhu illa kafirun ya taqitu butlana dinil Islam. Jadi yang pokok ini supaya kita tidak takfiri dulu ya, ini ngasih hadis. Ya saya kasih mukadimah ini untuk anak-anak mahasiswa. Saya kemarin itu 3 hari yang lalu, Pak, kalau nggak salah itu ditelepon Pak Quraish Shihab. Kebetulan ada acara. Beliau cerita, saya matur ke beliau. Saya mau sama UI cerita hadis yang supaya kita tidak mudah takfir, mengkafirkan orang lain. Terus beliau bilang, itu bagus sekali. Terus beliau pesan, kasihan itu umat itu kalau diancam-ancam salah dikit dianggap kafir, salah dikit dianggap kafir. Itu Gus Baru yang ngomong supaya ngerti duduk perkaranya ngerti. Karena kata kafir itu tidak mesti se-ekstrim keluar dari apa? Islam. Saya berikan contoh ya di Quran ya. La in syakartum lazidannakum. Itu bandingannya juga wala in kafartum. Tapi ini bukan kufur yang ingkari Allah dan Rasul.
Kamu tidak ada syukur-syukurnya punya uang 1 juta, gak ada syukur-syukurnya kuliah di UI, gak ada syukur-syukurnya jadi dosen, kurang terus itu kan, tapi kan tidak sampai kafir. Ada lagi kata kafir yang maknanya tidak ekstrim. Seorang nabi itu kan maksum, terjaga dari kafir yang keluar dari apa? Islam atau iman yang keluar dari iman. Tapi Nabi Sulaiman bilang apa ketika dapat nikmat? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Itu kan kufur-kufur yang enggak se ekstrim keluar dari iman itu. Ya, jadi ada sekian bukti. Pokoknya sebisa mungkin kita menghindari takfiri ya, Pak, mudah mengkafirkan orang lain berdasar fatwa ulama-ulama ini. Makanya dulu itu ada guyonan Barso, ini kisah nyata. Ada orang punya perilaku tertentu terus dibilang kafir sama orang-orang yang mudah mengkafirkan orang itu. Sesuai sholat duhur dia gak sholat, keluar aja dia. Lah yang bilang dia kafir itu marah-marah. Wah, kamu kok gak sholat gimana? Katanya saya kafir kan gak wajib sholat. Langsung, iya. Mikir juga. Artinya gini, kalau sudah distatuskan kafir ya munakahnya, nikahnya juga gak sah, sholatnya juga gak sah. Kan malah panjang apa? Malah panjang. Kalau cerita nyata itu begini, ini cerita nyata. Kalau tadi nyata tapi orang sama-sama gak jelas tadi. Kali ini nyata karena ini cerita seorang imam besar. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah terpapar faham takfiri saat itu. Artinya takfiri itu begini. Setiap hadis yang secara lahir itu menvonis kafir, beliau sempat kepikiran. Wong Nabi yang bilang kafir ya kayak tadi kan beberapa hadis kan menunjukkan fakot kafaro. Misalnya mantaroka sholat kata kan fakot kafaro. Walhasil Imam Ahmad itu sempat zaman itu, saya ulang lagi zaman orang kan ya pernah muda kan, udah langsung pinter kan ya udah pernah muda. Terus dan itu belum ketemu Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i pindah ke Irak, beliau kan aslinya orang Gaza. Imam Syafi'i juga lahirnya di Gaza. Imam Syafi'i Ibnu Hajar Al-Asqalani lahirnya di mana? Gaza. Terus Imam Ahmad tuh tertawa-tawa tanya, ya Ahmad bi ayyi syai'in yatub. Kalau dia sudah menjadi kafir karena tidak sholat, terus dia tobatnya gimana? Ya dengan dia melakukan sholat, kata Imam Ahmad. Imam Syafi'i tertawa-tawa, ya Ahmad, sholatul kafir la tasihhu. Artinya apa? Kalau dia menyuruh langsung sholat, berarti dia masih menghukumi dia mukmin. Buktinya masih harus sholat. Bilang aja kalau tidak kafir beneran. Bilang aja kalau tidak kafir beneran. Terus semenjak itu beliau ngakui bahwa Imam Syafi'i itu faqihus sunnah, orang yang paling pintar nganalisis hadis, yang nganalisis sunnah. Jadi dulu lama ya manusia ya ada waktu-waktu. Ya teruskan ya. Sudah difoto tadi Pak Fajar. Ada lagi hadis yang la tarji'u ba'di kuffaron. Ukurannya apa? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kamu itu jangan menjadi kafir lagi karena saling bunuh. Berarti lahirnya ini setiap mukmin yang bunuh orang mukmin lain berarti hukumnya kafir. Lahirnya hadis ini. Nah, terus Imam Nawawi ngendikan al-murad annahu fi'lun kafilil kuffar. Yang ingin menghabisi orang Islam normalnya kan orang kafir. Ini sama-sama mukmin kok menghabisi, berarti punya fi'lun kafilil kuffar, punya perilaku yang kayak orang kafir karena semangatnya sama-sama menghabisi. Tapi tetap saja tidak kafir yang keluar dari iman, dari Islam. Terus ya saya ulang. Jadi ini banyak takwilan-takwilan yang seperti ini. Nah, ada lagi yang begini. Ini yang anak-anak UI harus hati-hati nih kalau diancam rektor. Ini ada ayyuma abdin abaqo min mawalihi faqad kafaro. Ada budak dirawat majikannya kok minggat, itu juga faqad kafaro. Ya, dosen enggak datang seenaknya fakot loh ya kan. Fakot. Enggak usah baca fakot tok. Nah, kalau nuruti gitu. Ya ini si banyak ini si apa? Ya pokoknya semuanya terus akhirnya kata Imam Nawawi, fala yakfuru bihi inda ahlil haqqi kufron yakhruju bihi minal millah. Tidak sampai kufur yang sampai berstatus keluar dari agama Islam. Jelas ya, ini yang di Syarah Nawawi ya. Dan ini sama kok. Nah ini yang kitab Imam Bukhari. Nah ini mukaddimah yang di Sahih Muslim ya. Ini yang di Sahih Bukhari. Ini lebih gampang setelah kita baca
yang dia apa? Sahih apa? Muslim. Memang aturannya gitu. Saya talaki dari guru-guru kita meskipun saya ulang lagi ya, meskipun muqaddam sahih apa? Bukhari, tapi di prakteknya itu disuruh belajar sahih Muslim dulu. Ini saya beri contoh. Imam Bukhari ini masih halaman 10 juz awal, terus nomratul hadis masih nomor 9. Jadi nomratul hadis masih nomor 9. Yang dikatakan iman itu apa? Coba cara kamu percaya kan? Iman itu urusan fi'lul qalbi, tasdik. Kita membenarkan bahwa semua yang dibawa Rasulullah itu benar. Itu namanya iman. Kemudian kita punya perilaku keseharian, kayak bohong, kayak melakukan keharaman-keharaman yang lain. Nah ini, ternyata iman itu yang dimaksud itu tidak harus urusan iman dengan arti iman billah. Kadang perilaku sosial juga dianggap apa? Iman. Misalnya gini, babu umuril iman wa qaulillah laisal birra an tuwallu wujuhakum sak terusé walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, terus beberapanya masalah sosial Pak Arso. Misalnya wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama al masakin wa ibnas sabil wa aqama shalat wa ataz zakat. Nah, ternyata sebagian iman itu bukan urusan tasdik bil qalbi tapi perilaku baik apa? Nah, karena perilaku baik ini dianggap iman, kosok balennya atau mukobalahnya atau lawan katanya berarti yang perilaku buruk dianggap kafir. Tapi tentu saja ini perbandingan perilaku baik adalah bawaan iman, perilaku jelek bawaan kafir. Tapi tetap tidak sampai urusan apa? Status yang keluar dari iman atau dari Islam. Nah ini kepastian ini nanti yang. Dan itu di Imam Bukhari diulang-ulang beberapa kali. Ya saya baca di sarahnya. Ini memang harus dijelaskan secara detail. Sampai saman bosen. Bosen dari wong goblok maksudnya. Ya di Fathul Bari itu ada judul pertama ini judul di Sahih Bukhari. Babu kufronil asyir wa kufrin duna kufrin. Ada kafir tapi tidak kafir sejati ya Pak. Jadi wa kufrin duna kufrin. Ini masih judulnya Imam Bukhari loh, bukan judul sarah, judulnya Imam Bukhari. Nah, kata sarahnya muradul musannaf ayyubayina anna ta'ati kama tusamma imanan kadzalika al ma'asi tusamma kufron. Lakin khaisuyut laku alihal kufru la yuradu al kufru al mukhriju minal millah. Karena kebaikan-kebaikan tadi sudah dikatakan itu iman, misalnya al haya minal iman, sikap punya malu itu kayak kamu ini kan malu, tahu-tahu depan umum ini minta uang Pak Fatul Wahid kan malu. Oh jaluk depan umum bermesti dikai. Kan malu kan? Makanya kamu tidak minta. Itu juga bagian dari iman. Akhirnya apa? Kalau kamu sekarang minta uang Pak Arso sekarang 100.000 kafir. Karena tadi tidak minta itu malu. Malu itu bagian dari iman. Berarti minta yang ngawur. Kafir. Tapi tetap saja kalaupun begitu bukan kafir yang keluar dari milah. Nah, ini perlu dipersaksikan ya. Jadi tawaca sik jar kena maca ben gak keliru bocah. Muradul musannaf ayyubayina anna ta'ati ya pakai jamak muannats salim anna ta'ati kama tusamma imanan kadzalika al ma'asi tusamma kufron. Lakin khaisu yutlaqu alihal kufru la yuradu al kufru al mukhriju minal millah. Clear ya? Jadi salah-salah yang di luar urusan iman tetap saja dibilang kafir tapi taruhannya bukan keluar dari millah dari Islam. Foto-foto. Panitia Islam juga mandu ya. Amit Barsa, ini kan perilaku sosial semua babu hitam itu ambil minal Islam. Jadi ternyata perilaku sosial pun sama Nabi dianggap iman sama Islam. Resikonya kosok bali ini dianggap kafir, tapi tidak sampai urusan keluar dari Islam. Dari